Saya mau naik dari Jawa Tengah mau ke Surabaya. Saya naik tanpa karcis. Karena saya tidak tahu aturan. Gitu. Aturannya kan saya harusnya beli karcis. Seperti kalau orang kerjasama itu ya buat perjanjian lah. Buat ini. Apakah nggak bisa lesan? Nggak bisa. Kalau lesan itu kuasa. Kuasa pun ada penjelasan di 1792, 1793 sama 1796. Ada ketentuannya tak terangkan. Nah, saya umpamakan orang membuat perjanjian dan sebagainya itu seperti naik kereta tadi. Saya dari Jawa Tengah mau ke Jakarta. Karena saya nggak beli karcis, ada kereta lewat, saya naik. Ternyata kereta jalannya ke Surabaya. Saya turun di Surabaya. Saya nggak bisa nyalakan keretanya, masinisnya juga nggak ada. Karena saya yang tidak punya aturan, harusnya punya beli karcis, saya tidak beli karcis. Sama organisasi harusnya tuh ikut ADART, tidak ikut, maka dia tersesat. Nyasar, tersesat. Terjadilah perpecahan, kekisruan internal yang tidak ada ujungnya. Ya. Itu benar akhirnya, ya. Solusinya apa Kang Bro? Ya dia harus sadar, harus dewasa. Dia tidak boleh merusak anggotanya seluruh Indonesia ini. Sadar, dewasa, sadar dia duduk bersama, tidak egoisme, tidak sombong, tidak takabur. Dia adalah manusia biasa yang ada kelemahan. Disusun secara bersama. Ya, ambisi-ambisi itu silahkan ambisi tapi nanti disusun dalam kolektif kolegial. Nah, sebelum kita bicara kolektif kolegial, kan dampak itu sudah dirasakan sampai tingkat Pengwil. Pertama di Jateng, saat ini sudah sampai ke tingkat sebenarnya kan ini urusan duit ya, pertanggungjawaban uang. Ya, pinjam aja istilahnya Bu Sri Mulyani lah, teks amnesti. Pinjam istilah pajak kayak teks amnesti lah, pengampunan dosa, wis gitu aja. Diikhlaskan nanti biar di akhirat. Ya gitu aja kan, kok susah. Iya sih, tapi kan udah, nggak usah memasalahkan uang lagi, teks amnesti pada kata. Pengakuan dosa saja cukup dah. Maksud saya, habis itu disusun kolektif kolegial. Bukan kolektif kolegial cara berpikirnya orang-orang yang dulu mengatakan, pernah. Saya kan pernah di debat. Pernah gimana? Kapan? Sistemnya seperti apa? Ternyata pernah itu ketika ada konflik. Itu salah. Bukan itu, begitu maksud saya. Itu tahun 2012. Ya, udah dulu saya pernah usulan, pernah nulis di Renvoy lah. Banyak itu tulisan-tulisan saya tentang kolektif kolegial. Tahu. Saya kan di Renvoy dulu. Iya, banyak itu dulu di Palembang saya juga mengusulkan. Tapi kan dimanipulasi semua. Kolektif kolegial itu nggak usah pakai teori, nggak usah pakai berdebat, nggak usah pakai, udahlah berkelit-kelit, contohlah Muhammadiyah. Sudah contoh aja Muhammadiyah, nggak usah inilah, daripada saya jelaskan pusing, jelaskan sama orang-orang yang berkelit-kelit yang ya itu tadi jahil mursot gitu. Susah. Sudah, daripada saya jelaskan berbusa-busa, itu contohlah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu caranya seperti itu, copy paste model Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah itu sampai ratusan tahun bagus, mengelola usaha bagus? Karena dia membangun sistemnya benar. Iya, betul. Karena membangun sistemnya benar dia. Kalau tidak dimulai sekarang, ya sudah, kita nanti jangan sampai loh. Ini sudah ada yang mau gugat loh. Saya udah tahu loh. Wow. Saya udah diajak. Yang digugat siapa? Bocorin. Digugat pasal lah, MK lah. Organisasi gitu? Ya walaupun itu gini, ada dua yang namanya dalam gugatan itu ya, ada dua hal. Jadi pokok gugatan yang sudah pernah digugat, diputuskan, diterima atau ditolak itu nggak bisa digugat lagi. Ya.
Kang Bro, sebelum jauh, saya agak mundur sedikit nih, masih penasaran dengan Wakil Ketua Umum. Kalau Wakil Ketua Umum itu bisa melantik tidak? Maksudnya apa? Ini teknis, kamu bicara teknis. Iya, bisa melantik Ketua Penwil terpilih tidak? Wakil Ketua Umum bisa. Ini kan pasal 39 ada. Wakil Ketua Umum PP, Ketum, Wakil Ketua Umum Ketum melantik Ketua Penwil boleh tidak? Kan enggak ada Wakil Ketua Umum, kita kan belum ada. Anggaran dasarnya kan tadi sudah ke pasal 11. Nah, kalau ada yang dilantik oleh Wakil Ketua Umum bagaimana statusnya dong? Ya kan sepanjang tidak ada di anggaran dasar ya nggak bisa. Sama dengan gini saya tanya nih, akta otentik tuh. Kalau akta otentik itu melanggar ketentuan undang-undang, misalkan tidak dibacakan oleh notarisnya, kira-kira otentitasnya tercapai nggak atau nggak? Tergradasi lah, turun satu tingkat lah, jadi tidak otentik. Terdegradasi kan, jadi akte dua tangan kan? Iya. Sama. Seperti itu, semua yang tidak sesuai aturan itu akan terdegradasi. Kalau tidak sesuai anggaran dasar nggak sah. Ya, Karena ya, kita ya, bicara dengan, ya nggak sah itu. Oke, paham. Berarti balik lagi ke tadi yang kolektif kolegialnya, aku masih penasaran Kang Bro. Tadi kan kalau nggak salah dulu kita pernah wawancara tentang sistemnya di Muhammadiyah. Kasih penjelasan sedikit Kang Bro. Jadi kolektif kolegial tuh gini ya, nanti setiap pengwil itu yang akan, ya sama seperti sekarang, aspiratif dari anggota pengda ke pengwil. Nah, dari pengwil itu misalkan diambil 5, berarti 5 kali 35 pengwil, 33 ya. 5 kali 3, 150. Anggap aja misalnya 200 misalnya 30. Enggak lah, misalnya 30 kan berarti kan 150. 150. Ya, kalau 33 pengwil kan berarti kan 165 toh. Ya, kurang lebih 165. Pas. Nah, itu semua itu masuk calon.